Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Di bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan ini, saya haturkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman dan keluarga semoga sehat selalu. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Resident Evil yang kelima, berjudul Resident Evil Retribution. Bagi teman-teman yang belum menonton alur cerita Resident Evil sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi video. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan banyaknya pesawat Umbrella Corporation yang mengepung kapal Arcadia dengan disambut Jill Valentine yang kini menjadi pemimpin dari pasukan itu. Mereka semua langsung menembaki orang-orang yang ada di kapal Arcadia, namun salah satu helikopter terjatuh dan meledak sehingga Elise terlempar ke laut. Scene berpindah ke Elise yang terbangun di sebuah rumah. Lalu datang seorang pria yang kita ketahui yaitu Carlos yang kini telah menjadi sang suami. Dan mereka juga memiliki seorang anak perempuan bernama Becky. Becky ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Keluarga kecil ini terlihat sangat bahagia. Namun si zombie menyerang Carlos. Melihat hal tersebut, Elise dan Becky masuk ke sebuah ruangan. Elise mencoba meminta tolong, namun sepertinya di luar rumah juga terjadi kekacauan. Alhasil, Elise menjebol atap rumah dan bergegas bersembunyi di sana. Setelah merasa aman, mereka turun dari atap. Akan tetapi salah satu zombie datang dan akhirnya mereka berhasil keluar rumah. Dan ternyata keadaan di luar rumah sudah semakin sangat kacau. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Rain yang menyuruh mereka untuk naik mobil. Namun di perjalanan mobil mereka tertabrak oleh truk sehingga mobil mereka terbalik. Elise dan Becky berhasil keluar dan mereka berlari meninggalkan Rain yang masih dalam mobil. Lalu mereka masuk ke sebuah rumah terdekat dan bersembunyi di sebuah lemari. Dan Elise berhasil mengalahkan zombie itu. Namun tak lama kemudian Carlos datang yang sudah menjadi zombie dan langsung memakan Elise. Scene kini berpindah ke Elise yang berada di ruangan tahanan Umbrella Corporation. Ia disiksa oleh Jill karena telah mengkhianati Umbrella Corporation. Namun tiba-tiba sistem keamanan mati. Jill dan para pasukan mematung sehingga ruangan milik Elise mulai terbuka. Saat Elise keluar dari ruangan itu, sistem komputer Umbrella Corporation berhasil menyala kembali sehingga Jill dan pasukannya mulai aktif lagi. Saat Elise keluar dari tempat itu, ternyata ia sudah berada di kota Tokyo. Elise pun mengambil beberapa senjata dengan diiringi hujan. Di sana terlihat beberapa orang berjalan melewati Elise. Lalu ia melihat seorang wanita bertingkah aneh seperti yang kita ketahui di film sebelumnya. Wanita itu berubah menjadi zombie dan menyerang salah satu pria. Elise pun bergegas masuk ke sebuah gedung, tapi para zombie masih mengejarnya sehingga ia terpaksa harus melawan para zombie itu. Namun zombie-zombie itu pun semakin banyak berhamburan. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Elise segera masuk ke sana. Ternyata ruangan itu adalah pusat kontrol milik Umbrella Corporation. Namun sepertinya semua orang di sana sudah tewas. Ketika Elise akan membawa sebuah senjata, tiba-tiba muncul seorang wanita yang langsung menodongnya. Namun Elise bisa menghadangnya dan ternyata wanita itu bernama Ada Wong. Dan Ada Wong ini adalah salah satu agen terbaik milik Albert Wesker. Namun saat ini Ada Wong tidak bekerja sama untuk Wesker ataupun Umbrella Corporation. Tak lama kemudian Wesker muncul di monitor. Ternyata Ada Wong lah yang sudah membunuh seluruh orang di pusat kontrol. Ada Wong memberikan akses supaya Wesker bisa membaca dan mematikan sistem Umbrella Corporation.
Karena rencana mereka adalah mengeluarkan Alice dari tempat itu. Alasan mereka menyelamatkan Alice adalah karena umat manusia saat ini sudah berada di ambang kepunahan dan mereka harus bekerja sama untuk menghindari hal tersebut. Lalu siapakah yang saat ini menjalankan Umbrella Corporation? Jawabannya adalah ternyata sistem komputer Red Queen telah mengambil alih seluruh kendali Umbrella Corporation setelah para eksekutif gagal mengontrol penyebaran virus zombie. Kini, Red Queen berencana untuk menghapuskan seluruh umat manusia di bumi. Alice pun berencana untuk bergegas pergi, namun sepertinya hal itu bukanlah sesuatu yang mudah karena saat ini Alice berada di fasilitas utama milik Umbrella Corporation, tepatnya yaitu berada di lautan es yang terletak di sebelah utara Rusia. Alice pun mulai kebingungan karena sebelumnya ia telah melewati kota Tokyo, Jepang. Ternyata di fasilitas itu terdapat beberapa kota buatan yang digunakan untuk menguji senjata biologis sebelum Umbrella Corporation menjual senjata itu ke berbagai negara. Kini, Wesker telah menyiapkan jalur pelarian yang mengharuskan Alice melewati beberapa kota buatan, yaitu New York, Suburbia, dan Moskow. Sementara itu, di luar sana terdapat beberapa tim yang akan membantu Alice untuk keluar dari tempat itu. Mereka akan masuk melalui ventilasi udara dan menjemput Alice di kota terakhir, yaitu di kota Moskow. Ternyata di dalam kelompok penyelamat terdapat salah satu teman Alice yang berhasil bertahan hidup, yaitu Luther. Selain itu beberapa orang lainnya, diantaranya sang pemimpin yaitu Leon, Barry, Tony, dan Sergei. Sebelum itu, mereka memasang sebuah bom waktu dan mencocokkan jamnya sehingga mereka bisa keluar dari sana sebelum bom meledak. Setelah itu, mereka berhasil masuk ke dalam fasilitas Umbrella Corporation dan membunuh seluruh pasukan yang berjaga di sana. Di sisi lain, Alice dan Ada Wong berada di kota New York. Red Queen mulai mengaktifkan beberapa zombie dan makhluk-makhluk untuk membunuh mereka berdua, dan benar saja, kedua makhluk besar membawa kampak menghadang Alice dan Ada, dan mereka pun berduel. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan dua makhluk membawa kampak itu. Mengetahui hal tersebut, Red Queen mencari cara lain agar mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Ia pun mengaktifkan zombie Las Vegas untuk menyerang Leon dan kawan-kawan yang saat itu berada di kota Moskow. Tak lama kemudian, datanglah zombie Las Vegas dengan membawa senjata menembaki Leon dan kawan-kawan. Leon dan kawan-kawan mulai kesulitan karena zombie ini sangat kuat dan tidak mudah mati. Di sisi lain, Alice dan Ada Wong tiba di kota suburban. Terlihat kota itu sangat kacau. Alice tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah. Saat memasuki rumah itu, mereka melihat salah satu cloningan Alice yang sudah tewas. Saat Alice mencoba membuka pintu lemari, tanpa diduga, ternyata Becky selamat dan Becky mengira bahwa Alice yang ini adalah ibunya. Mau tidak mau, Alice pun harus membawa anak itu pergi. Namun ternyata di luar rumah, mereka sudah disergap oleh Jill Valentine, Rain, Jadine, Carlos, dan pasukan Umbrella Corporation lainnya. Dengan terpaksa, Alice menyerahkan diri, tapi ternyata itu hanyalah tipuan, sehingga Ada Wong bisa memberikan serangan. Mereka mencoba menahan serangan itu, tapi karena waktunya sangat mepet, Ada Wong menyuruh Alice untuk pergi menemui Leon dan teman-temannya. Ia juga memberikan kacamata pelacak, sehingga Alice bisa mudah mencari jalan keluar dengan kacamata pelacak tersebut. Tak lama setelah Alice pergi, Ren menembakkan rudal. Beruntungnya Ada Wong selamat. Alice dan Becky yang sampai di stasiun bawah tanah yang mana tempat itu menghubungkan kota suburban dengan kota Moskow. Di sana mereka bertemu dengan Ren versi baik. Ternyata ia berhasil selamat dari kecelakaan mobil sebelumnya. Lalu Alice mendengar suara tembakan. Alice meminta Ren untuk menjaga Becky, sementara dirinya akan menyusul Leon dan kawan-kawan. Sementara Leon dan kawan-kawan yang masih berusaha melawan para zombie, mereka pun harus kehilangan Tony dalam pertempuran
mutan itu saat mereka berhasil kabur dari para zombie Las Plagas, namun Serge ditangkap dan dimakan oleh zombie mutan Zumbo. Saat zombie mutan ini menyerang, beruntungnya Alice datang dengan bersusah payah. Mereka berusaha kabur dari tembakan para zombie. Dan si zombie mutan Zumbo datang lagi. Seketika Alice mengerahkan stasiun kereta bawah tanah. Akan tetapi zombie itu masih mengejar mereka, hingga akhirnya mereka berhasil menghentikan zombie mutan itu. Setelah itu mereka kembali berkumpul dengan Becky dan Rain. Tanpa berlama-lama Alice menggunakan kacamata pelacak untuk menemukan jalan keluar. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di lift yang akan membawa mereka naik ke atas. Akan tetapi sayangnya sistem lift itu sudah dikunci oleh Red Queen, sehingga mereka terpaksa menggunakan plan B, yaitu menunggu bom waktu yang mereka pasang sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata zombie mutan ada di sana dan langsung membunuh Rain. Si zombie mutan itu juga menculik Becky dan berlalu pergi. Mengetahui hal tersebut, Alice memutuskan untuk menyelamatkan Becky terlebih dahulu. Namun Leon menghentikan Alice karena misi mereka ini untuk mengeluarkan Alice, bukan untuk menyelamatkan Becky. Tapi pada akhirnya Leon percaya pada Alice dan ia pun membiarkannya pergi. Di sana Alice melihat Becky berada di dalam sebuah kepompong. Di sini si Alice menghabisi si mutan. Setelah berhasil menyelamatkan Becky, Alice mengambil beberapa granat yang ada di dalam kepompong. Tak lama kemudian, pasukan Umbrella Corporation datang dan menembaki mereka. Sementara Alice dan Becky memasuki ke tempat pembuatan cloning. Di sana mereka lagi-lagi diserang si zombie mutan. Seketika Alice melemparkan granatnya. Sementara itu, Barry yang sudah terluka, ia mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Dan setelah itu bom meledak sehingga air yang ada di luar mulai masuk dan memanjiri seluruh tempat tersebut. Tekanan airnya membuat lift yang mereka naiki terangkat ke atas. Lalu mereka pun bertemu dengan Alice yang berhasil menyelamatkan Becky. Saat mereka bergegas pergi, namun tiba-tiba muncul sesuatu di bawah es yang membuat mobil mereka terbalik. Ternyata itu adalah kapal selam milik Umbrella Corporation dan di sana terdapat Jill dan pasukan serta ada Wong yang ditawan. Lalu Ren menyuntikkan cairan parasit Las Plagas yang membuatnya kebal terhadap tembakan senjata api. Leon dan Luther mencoba menghadapi Rain, sementara Alice berduel dengan Jill Valentine. Ketika Jill hendak membunuh Alice, Alice langsung mencabut benda di dadanya dan langsung menembaknya. Di sisi lain, Rain yang sangat kuat dan lincah seketika membunuh Luther dengan pukulan tekanan sampai jantungnya berhenti dan tewas seketika. Alice yang murka mulai menembaki Rain berkali-kali, tapi sepertinya tidak mempan dan Alice pun diserang oleh Rain. Di sini, Alice secara tidak sengaja melihat zombie Las Plagas yang masih hidup di bawah es. Jill yang sudah sadar melemparkan senjata ke Alice. Seketika Alice menembaki es yang ada di bawah Rain. Rain pun ditarik oleh si para zombie. Setelah itu, bantuan dari Wesker tiba dan langsung mengangkut mereka semua. Saat mereka tiba di markas Wesker, Alice langsung menemui Wesker untuk menanyakan apa sebenarnya yang direncanakan olehnya. Tapi tiba-tiba Wesker menyuntikkan sebuah cairan antivirus sehingga Alice kembali mendapatkan skill psikologinya. Ternyata hal itu bukanlah tanpa alasan, karena saat ini musuh mereka bukanlah hanya zombie biasa, melainkan berbagai jenis mutan yang sangat ganas. Dan film pun selesai.